لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah sekitar 1 jam bertalbiyah agar kita semangat untuk bertalbiyah. Maka saya akan menyebutkan bahwa keutamaan talbiyah di antaranya yaitu siapa yang mengucapkan talbiyah maka akan diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surganya, sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ahalla muhillun qad wala kabbara mukabbirun qad illa busyir." Qila ya Rasulullah bil jannah, qala na'am. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang yang bertalbiyah dengan satu talbiyah dan bertakbir dengan satu kali takbir saat berihram melainkan akan diberikan kabar gembira. Kemudian para sahabat Nabi radhiyallahu anhum bertanya, kabar gembira dengan surgakah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau menjawab, iya, kabar gembira dengan surga. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Awsat. Kemudian yang kedua dari keutamaan bertalbiyah adalah talbiyah bagi orang yang sedang berihram, baik berihram umrah ataupun berihram haji, adalah amalan yang paling utama. Tidak ada amalan yang paling utama bagi orang yang berihram kecuali dia bertalbiyah. Jadi sedang berihram maka memperbanyak talbiyah dibandingkan memperbanyak berzikir yang lain atau membaca Al-Quran. Hal ini berdasarkan hadis dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyul a'mali afdalu, amalan apa yang paling utama? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-hajju was-sajju. Dan al-hajju adalah raf'us saut bitalbiyah, yaitu mengangkat suara dengan bertalbiyah. Was-sajju adalah memperbanyak hewan yang disembelih untuk dijadikan sebagai hewan hadiyu. Ini menunjukkan keutamaan bertalbiyah. Kemudian keutamaan bertalbiyah yang lain yaitu apabila seorang yang sedang berihram haji ataupun berihram umrah kemudian dia bertalbiyah, maka seluruh pepohonan, bebatuan yang dilewati juga akan bertalbiyah. Hal ini menunjukkan keagungan talbiyah, sebagaimana hadis dari sahabat Nabi Sa'al bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yulabbi illa labba an yaminihi wa shimalihi min hajarin aw shajarin aw madarin hatta tanqati'al ardu min hahuna wa hahuna." Tidaklah seorang muslim bertalbiyah kecuali akan bertalbiyah dari kanan dan kirinya berupa batu, pohon, rumah, sampai selesai dunia. Kemudian ini menunjukkan adalah keutamaan dari bertalbiyah. Dan talbiyah adalah merupakan syiar haji, dan umrah adalah haji kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu an, "Atani Jibril alaihi salam faqala ya Muhammad mur ashabaka falyarfa'u aswatahum bitalbiyah
fa innaha min syi'aril hajj. Nah, Jibril alaihissalam mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perintahkan para sahabatmu untuk mengangkat suara dengan bertalbiyah. Sesungguhnya dia adalah syiar yang sangat jelas dari syiar haji. Dan umrah, sekali lagi saya katakan, umrah menurut para ulama adalah haji kecil, sebagaimana yang dikuatkan pendapatnya oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, bahwasanya haji, ketika kita mengerjakan ibadah haji, maka disebut dengan Al-Hajjul Akbar, yaitu hari berwukuf di Arafah ataupun hari Idul Adha disebut dengan hari Haji Akbar, lil ihtirazi minal hajjil asghar wa hiya al-umrah. Ini untuk membedakan dengan haji kecil, yaitu umrah. Dari perkataan Imam Nawawi rahimahullah ini menunjukkan bahwa umrah adalah haji kecil. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah juga mengatakan bahwa ikhtalafa al-ulama fi ta'yini al-hajj al-akbar wal-hajj al-asghar, fal-jumhur ala anna al-umrah hiya al-hajj al-akbar. Maka para ulama berbeda pendapat apa itu haji besar dan apa itu haji kecil. Maka jumhur ulama berpendapat bahwa haji kecil adalah umrah. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka senantiasa berteriak mengucapkan talbiyah, sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu riwayat Bukhari, bahwa beliau bercerita, sallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil madinati dhuhra arba'an wal asra bidhil hulaifah raq'atain wa sami'tuhum yasrakhuna bihim jami'an. Rasul sallallahu alaihi wasallam salat zuhur 4 rakaat di kota Madinah dan salat asar 2 rakaat di Dzul Hulaifah, dan aku mendengar para sahabat Nabi radhiyallahu anhum mengucapkan talbiyah dengan mengangkat suara mereka, mengucapkan talbiyah dengan mengangkat suara mereka. Ini menunjukkan bahwasanya kita dianjurkan untuk mengangkat suara dalam bertalbiyah. Dan adapun perempuan, maka Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah mengatakan, ajma'al ulama ala anna sunnata fil mar'ah alla tarfa'u sautaha. Para ulama berijma' bahwa sunnah bagi para perempuan adalah tidak mengangkat suaranya, wa innama tus'alaiha tusmi'a nafsaha, dan lebih baik bagi dia untuk memperdengarkan dirinya sendiri. Fa kharajat min jumlati zahiril hadis, maka ini keluar dari lahiriah hadis yang disebutkan tadi. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum diriwayatkan bahwasanya mereka jika sudah sampai kota Mekah, maka habis suara mereka gara-gara bertalbiyah.